Halo Prakanca. Halo Prakanca. Setelah tadi kita sama Ella, geser dikit deh, Vi. Badanmu kepotong itu. Coba biar kecilan. Setelah tadi kita sama Ella, ini sebenarnya kenapa sih backgroundnya sama? Karena ini ada di rumah Vivi. Pakai HP-nya Ella. Aku YouTuber yang nggak ada modal. Tapi keren ya. Vivi, pertama thank you banget ya Vi ya udah boleh main ke sini, Sama-sama. ngobrol-ngobrol di sini. Suatu kehormatan loh lu datang. Kayak aku presiden Indonesia di sebuah kehormatan. Vivi ini siapa sih teman-teman? Vivi itu kita udah kenal juga 11-12 lah sama Ella ya. 2012 waktu itu Vivi di Tomang 1 ya. Tomang 1. OMK Tomang 1. Terus yang masih bertahan sampai sekarang. Sementara aku Tomang 3 yang udah nggak ada. OMK-nya udah nggak ada. Nggak. Mungkin ada tapi lu nggak tahu kali. Nggak ada. Masa? Nggak ada. Nah, Vivi ini kita ketemu cuma beberapa kali ya, Vi. Iya benar. Dan nggak sempat juga buat ngobrol-ngobrol mengulik lebih dalam tentang Vivi gitu. Tapi yang aku tahu kan Vivi ini sangat gampang ketawa, teman-teman. Oh iya benar. Nah, kan ketawa kan? Bahkan ketika nggak ada hal yang lucu pun dia tetap ketawa loh. Enggak lah. Hmm? Berarti lu lucu berarti. Oh iya. Oh kan ketawa kan? Vivi ini sosok yang sangat-sangat riang gembira ya. Sepertinya setiap hari itu hari libur gitu. Vivi berusaha berpikir setiap hari itu hari libur, jadi biar gue seneng kan. Tiap hari holiday iya. gitu ya. Oh gitu. Iya bagus itu sih. Vivi, kamu kan sosoknya ceria gitu ya. Ini memang sosok aslimu atau bukan, Vi? Kalau gampang ketawa sih iya. Kalau ceria kayaknya nggak terlalu sih. Nggak juga kok. Enggak juga ya. Maksudnya? Tapi emang kayaknya kalau ketemu lu tuh bawaannya gue pengen ketawa dulu. Gue nggak tahu kenapa. Enggak. Tapi kalau ketemu orang lain emang Ya, enggak ketawa? biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau gampang ketawa kayak iya sih. Emang ketawa ya. Ceria enggak juga kok. Biasa aja kok. Pernah galau gitu nggak sih? Galau kenapa? Iya kenapa gitu, sedih, nangis gitu Nah kan? itu tuh yang tadi aku bilang. Apa? Berusaha tuh setiap hari jalaninnya kayak hari libur. Jadi nggak ada nangisnya? biar gue nggak galau, biar gue nggak banyak beban pikiran. Enggak, tapi kalau lu nih pernah nggak sih sampai nangis gitu gara-gara apa gitu? Oh, berantem sama adik gue dong. Kamu berapa bersaudara? Ya ini aku Berempat. mau pakai kamu apa lu sih ya? Berempat Ya. Berempat, kamu anak ke? tinggal di sini tuh berdua sama adik aku, Sama adekmu. sama sepupu aku Oke. satu. Mm-mm. Nah kadang paling berantem karena kita cewek-cewek ya kan, hal kecil juga bisa jadi perdebatan gitu. Contohnya? Baju. Baju, kenapa baju? Kan gua size-nya gede, adik gua kan kecil kan. Iya. Dia bisa pakai baju gua. Tapi lu nggak bisa pakai baju dia. Nah, gitu. gua nggak bisa pakai baju dia. Kalau kadang pas gua mau pakai, ternyata dia pakai gitu. Bisa jadi berantem. Terus gitu aja berantem gitu. Iya, debat mulut dikit aja, tapi habis itu udah kok. Sampai Asiknya punya saudara yang cuma beda umurnya cuma setahun gitu kan. iya sih. Jadi obrolannya juga nyambung gitu ya. Nggak jauh gitu kayak coba saudara kita jauh lebih tua gitu kayak kita sama obrolan bapak-bapak gitu kan. Terus itu yang bikin kamu nangis atau bikin kamu marah sama adikmu itu? Oh, kalau berantem yang sampai nangis-nangis juga pernah sih. Itu kenapa ya dulu ya? Lupa deh. Tapi pernah. Tapi lupa. Pernah. Tapi aku lupa kenapa. Tapi untungnya hubungan tetap baik ya. Iya. Cuma emang kalau pas kayak gitu bisa nggak ngomong selama berapa lama gitu loh. Berapa lamanya itu? 2 mingguan. Aku bisa Astaga, sampai lama sebulan.
Iya beneran. Sebulan. Iya, padahal kita tinggalnya satu rumah gitu. Lucu sih ya. Padahal kalau saudara lagi mandi itu kan gampang ya. Lu masih lama nggak? Itu aja ditahan-tahan ya. Iya padahal gue udah kebelet gitu ya. Padahal udah kebelet ya, tapi gengsi gitu ya buat ngomong ya. Udah dia pengen ke Indomaret kok jadi nyebut merek. Dia pengen beli gitu ya, beli apa gitu ke warung gitu. Kamu pengen nitip tapi gengsi gitu ya. Iya. Pokoknya kalau udah saat-saat kayak gitu, lu gua gitu jadinya. Terus apa yang membuat kamu akhirnya baikan lagi gitu? Karena waktu juga, maksudnya masa sih nggak ngomong sampai berapa lama gitu kan, nggak enak juga kan. Terus kita juga saudara, ya udah, ya kayak gitu sih. Maksudnya seiring waktu nanti bikin kita ngobrol lagi lah gitu. Ada hal yang bisa bikin kita ngobrol lagi lah gitu. Terus kalau berantem kayak gitu sih paling dipendam sendiri sih ya. Masa ngadu ke orang tua gitu loh. Maksudnya malah orang tua tambah khawatir lagi anaknya pada berantem. Tapi ada masalah kayak gitu ngapain ngadu gitu loh. Nggak enak gitu. Masa ngadu orang tua ya. Ngadu domba ya. apa sih hal yang bikin kamu apa hal yang bikin kamu kalau ngomongin itu atau kalau bahas itu pasti kamu nangis? Ada nggak? Yang sampai yang sensitif banget sama kamu? Sejauh ini kayaknya nggak ada sih. Ada. Mungkin pernah ada, cuma nggak yang bikin aku sedih banget gitu. Sedih banget. Soalnya waktu itu ya aku cerita ya nih buat paling bisa jadi pemicu kamu untuk ingat-ingat juga. Kalau aku tuh pernah waktu itu retus potret perutusan cap kan. Oh iya benar. Nah BL cap. Nah di situ kan mau ada momen mencuci kaki kan. Nah itu sebagai pertanda kita minta maaf ke orang tua kita, sebagai tanda pengampunan kalau ada luka batin gitu kan. Nah aku tuh sepanjang retus itu tuh aku udah selesai dengan luka batinku, karena kan aku pernah di seminari kan 4 tahun di situ diolah, dan aku sudah selesai dengan luka batinku gitu. Tapi makanya teman-teman tuh ada video apa nangis. Nah akunya bingung, aku biasa aja gitu. Aku biasa aja, sampai temanku tuh bilang, jiwamu di sini nggak sih gitu. Aku bilang ya jiwaku di sini. Oh yang lain nangis, kenapa kamu nggak nangis gitu loh. Ya emang nggak menyentuh gitu. Sampai akhirnya ada satu video, itu ada 2 orang, seorang bapak sama anaknya. Nah ini anaknya udah gede nih, udah usia dewasa lah gitu. Bapaknya nanya, anaknya lagi main HP nih. Bapaknya nanya, itu suara apa sih? Anaknya bilang, oh itu burung pak gitu kan, sambil main HP, itu burung. Oh, terus nanya lagi kedua, itu apa sih nak? Itu suara burung pak. Oh, tapi sambil main handphone, sambil main HP. Akhirnya tanya lagi yang ketiga, nak itu suara apa sih? Anaknya sambil main HP kan marah ya, sampai ditanya 3 kali kan. Papa kenapa sih? Udah aku jawab itu tuh suara burung. Papa nanya lagi, kenapa sih gitu kan. Nah bapaknya cuma bilang gini, oh iya maafin papa ya, karena papa jadi ingat kamu dulu waktu kecil juga sering begitu. Anak kecil kan sering gitu kan. Itu apa sih pak? Iya. Itu burung. Oh itu apa sih pak? Itu burung. Oh itu apa sih pak? Itu burung. Bapaknya nggak marah kan. Nah ketika itulah video itu, ketika yang lain nggak nangis, aku sendiri yang nangis. Karena hal yang sensitif buat aku adalah ketika udah membahas orang tua. Setelah selesai dari video itu, selesai acara itu ya, malam udah pada mau tidur, setelah cuci kaki itu aku telepon bapakku. Karena oh iya nih aku langsung telepon bapak gitu. Nggak ada apa-apa, aku telepon bapak, pak maaf ya pak ya. Bapakku bingung, ngopo ini habis ngapain? Sehat. Tapi sambil nangis nggak? Enggak lah, udah selesai dong. Kirain bapakku malah takut nih anak kenapa kecopetan. Nah itu kalau buat aku hal yang sensitif buat aku adalah ketika udah ngomongin orang tua gitu.
Gitu. Kalau kamu? Kalau aku pas yang retus itu, ngomongin retus kan, kan ada apa tuh yang luka batin itulah. Luka batinnya sama ya? Iya. Emang nangis sih saat itu, cuma nggak ngerasain kayak yang lain gitu loh yang sampai kejer gitu. Nggak ngerti deh gua kenapa. Mungkin karena hubungan sama orang tua juga tiap hari kita juga telepon gitu loh. Karena kan rantau kan, anak rantau, jadi hampirlah setiap hari kita telepon kalau pas malam gitu. Mungkin apa ya yang bikin sedih ya, mungkin ada yang mereka harapkan dari gua tapi belum bisa gua sampai sekarang gitu. Tapi akan saya usahakan gitu loh. Kan gitu dong. Paling itu aja ya. Kalau hal apa yang bikin kamu marah, Vi? Karena aku lihat tuh kamu nggak pernah marah loh, Vi. Nggak pernah marah sama sekali. Janjian udah tepat waktu, temennya nggak tepat waktu, ya udah ketawa. Vivi ini kan core kan? Iya. Nah, core itu Vivi itu nggak pernah telat loh. Selalu hadir tepat waktu loh. Enggak, gue telat juga. Telat masuk usul lah, kamu nggak telat 5 menit 10 menit gitu. Yang lain kan telatnya setengah jam, 1 jam gitu. Tapi ya Vivi ya udah happy aja gitu. Ya? Apa sih yang bikin kamu marah? Paling kerjaan kantor sih kadang. Kalau di kantor tuh, nah itu bisa memicu emosi. Kalau di kantor doang. Oh gitu. Karena temennya atau karena kerjaannya numpuk atau karena apa sih? Karena teman bisa juga kayak nyuruh dia kerjain ini tapi apa ya, nggak sesuai apa yang aku mau juga gitu loh. Gitu doang sih. Jadi lebih ke situ ya. Tapi sering? Nggak terlalu lah. Jarang-jarang lah ya. Berarti ketika teman kantor diminta untuk mengerjakan sesuatu tapi nggak sesuai sama harapanmu, itu yang bikin kamu marah ya. Tapi kalau di selain kantor gitu, sama teman-teman gereja mungkin atau panitia gitu, kesel doang paling. Cuma kan ya gitu, apa sih ya, keselnya kamu gimana sih, Vin? Ini kan biar teman-teman tahu nih, kali ada yang nonton ini terus nanti pada tahu nggak enak dong. Ya enggak apa-apa dong, justru dengan kamu declare di sini kan, jadi ketika kamu kesel kamu nggak usah ngomong lagi ke mereka langsung tahu gitu, oh lagi kesel tuh gitu. Enggak sih, enggak yang sampai kelihatan sih. Emang mungkin aku juga orangnya bisa ngontrol diri kali ya. Jadi tuh aku kesel, cuma nanti deh aku omongin gitu loh, nggak di saat sekarang gitu. Takutnya nanti gimana. Jadi kamu bisa mengontrol diri ya, bukan membohongi diri ya. Jadi kesel ya oke kesel, tapi aku bisa mengontrol ke keselnya aku ini. Nah terus pas kamu kesel gitu, raut muka berubah atau jadi lebih diem gitu apa? Lebih diem. Kayaknya raut muka gue juga bisa kelihatan sebenarnya kalau buat orang yang kenal gue, kayak adik gue kan dia udah tahu luar dalam kan. Jadi dia bisa tahu gitu. Kalau Ella yang tadi tahu nggak? Kalau kamu lagi kesel gitu? Tak tahu nggak? Senyum terus kan lah. Coba ini Ayo lah, ini casting ya ceritanya. Enggak, ini ceritanya casting ya. Coba tunjukin muka kesel kamu kayak gimana. Gue kalau kesel banget tuh kayak langsung murem gitu. Coba lihat kamera dong. Gimana? Enggak sih, nggak kelihatan sih kayaknya. Iya, itu serem juga. Iya loh, orang kalau yang nggak pernah marah itu sekalinya marah itu ngeri loh. Iya kali ya. Iya. Kalau kata Feni sih begitu sih. Maksudnya dia kelihatan gitu. Dia bisa lihat kalau aku lagi kayak marah gitu. Enggak, aku nggak marah. Tapi enggak, aku nggak marah. Tapi kalau lagi kesel banget. Tapi Feni tahu itu ya. Feni itu adiknya Vivi. Iya. Kalau kamu sama Feni sifatnya beda banget apa enggak? Beda banget. Kalau dia itu bisa, kalau dia lagi kesel langsung kelihatan. Dia bilang langsung gimana gitu. Langsung diungkapkan sama dia. Tapi kalau kamu lebih diem gitu. Iya, kalau bisa pada saat itu gue diem dulu gitu. Takut memicu. Karena kalau sama Penny kan biasanya nggak tahu deh, mungkin karena orang rumah juga, jadi aku lebih gampang mengeluarin ekspresi
ekspresi keselnya gitu ya. Ya karena sering ketemu kan ya. Oh gitu. Jadi nih. Jadi Vivi itu bukannya nggak pernah kesel, nggak pernah marah ya. Vivi tetap manusia biasa yang bisa kesel, bisa marah. Tapi Vivi adalah pribadi yang bisa mengontrol kemarahan. Orang pendiam juga bisa marah. Aku tuh dulu ya, tuh sama mantanku. Itu kan aku juga nggak pernah marah orangnya. Sabar banget, dia apa-apain sabar banget, sampai dia bilang bahwa kamu marah sekali aja marah. Dia malah minta Aku marah karena dia takut kalau benar-benar pas di puncaknya aku marah beneran gitu. Dia pengen tahu dulu kali lu marahnya kayak gimana gitu ya. Kayaknya biar aku marahnya dicicil kali ya. Marah apa HP dicicil. Oh gitu. Ada nggak sih cara untuk mengontrol marahmu itu? Diam sih, diam dulu, maksudnya jangan terbawa suasana itu gitu loh. Daripada melontarkan kata yang akan kamu sesali ya. Tapi ada itu nggak? Kalau aku kan kadang-kadang marah nih sama orang nih. Paling aku mukul apa gitu buat melampiaskan gitu. Kamu ada nggak sih pelampiasan marahnya kamu tuh? Paling biasanya kalau marah banget tuh sampai kesel banget nangis sih. Oh, nangis. Kalau mukul kayak terlalu sayang sama badan. Iya sih, kadang aku melakukan hal bodoh juga sih. Sakit padahal kan. Itu kaca speedometer motorku kan jebol gara-gara itu. Marah. Sininya merah ya kan, itu pecah tuh. Itu nyesel. Kesel ngapain ya ini? Oh gitu. Terus Vi, apa sih hal yang kamu inginkan dalam jangka waktu dekat ataupun yang jangka waktu panjang gitu? 1 tahun atau 5 tahun lagi gitu? Apa yang kamu pengen? Apa ya? Aku orangnya hidupnya flat gitu sih. Kamu pernah punya cita-cita nggak sih waktu kecil? Sebelumnya tuh apa ya, harapan gua apa namanya, bawa keluarga tuh jalan-jalan gitu, family trip lah gitu kan. Tapi itu udah kemarin, Januari tercapai Januari ya, tahun ini. Kalau bisa tuh maunya sih tiap tahun tuh kita ada family trip gitu. Oh gitu. Jadi kan maksudnya kalau nggak dibikin acara begini, papa mama tuh susah buat jalan-jalan gitu loh. Iya. Pokoknya kalau nggak diajak sama kamu ya mereka nggak bakal jalan-jalan gitu ya. Apalagi si papa aku gitu. Dia apa ya, orangnya lebih suka di rumah nih. Ada tujuan, udah ada tujuan berikutnya, next trip kemana gitu? Pengennya ke Bali sih. Ke Bali ya. Kalau yang kemarin tuh karena papa kan ulang tahunnya Desember. Terus emang Januari itu kita bisa cuti kerja lah ya kan. Semuanya bisa dikumpulin, ya udah berangkat. Oh gitu. Aku daftar jadi keluargamu lah. Trip setahun sekali nggak apa-apa. Aku daftar jadi keluargamu, boleh nggak? Biar aku bisa ikut trip ya. Kan bisa sama temen juga. Aku kalau sama temen juga bisa trip juga kan. Iya, kalau sama temen kan nggak dibayarin sih. Kalau keluarga kan dibayarin kamu. Bener juga ya. Berarti next ketika aku kan akan upload ini kisaran bulan Juni lah, Juni. Ini udah di Juni kan ya, ini awal Juni 2020. Ini Juni. Nah, ketika aku udah upload kan kamu bisa tonton itu kapanpun tuh. Iya benar. Jadi ketika kamu paling setahun lagi nih, Juni tahun depan lah, kamu tonton ini kira-kira udah tercapai apa belum. Setidaknya video ini bisa jadi reminder buat kamu untuk ajak keluarga jalan-jalan ke Bali. Oke, thank you ya Vivi ya. Semoga semuanya, semoga keinginannya bisa tercapai. Semoga pandemi ini juga segera berakhir ya, biar bisa jalan-jalan. Oke, thank you ya Vivi. Terima kasih. Oke, udah siap? Udah.
Aku belum opening loh, udah ketawa loh. Oke.